Saya ucapkan selamat siang para pengunjung Taman Safari Indonesia. Selamat datang di area lokasi satwa. Dan sebelumnya di samping kiri terdapat burung glitter flamingo yang berasal dari Tanzania, tepatnya dari Afrika. Di mana burung glitter flamingo ini merupakan burung berkaki jenjang. Makanannya berupa udang dan juga alga biru. Di mana pada saat mereka tertidur, kakinya akan diangkat sebelah untuk menghemat energi ya. Dan juga kepalanya akan dimasukkan ke bagian sayapnya. Dan saat ini kita akan masuk kawasan satwa terbesar di dunia atau big mammals in the world. Untuk gajah ini bisa mencapai umur 50 hingga 80 tahun. Dan untuk membedakan gajah jantan dan juga gajah betina cukup mudah sekali. Untuk gajah jantan ini memiliki pertumbuhan gading yang cukup panjang, kuat serta kokoh, sedangkan betinanya memiliki gading yang lebih kecil bahkan tidak nampak sama sekali. Masa bunting gajah ini mencapai 24 bulan dengan melahirkan satu ekor anak gajah dengan berat maksimal 185 kg. Nah, di mana untuk belalai gajah ini merupakan perpanjangan antara bibir atas dan juga hidung yang di dalamnya mengandung kurang lebih 40.000 otot kecil yang mampu bergerak ke segala arah. Dan sekali hisapan air untuk airnya bisa menghisap sebanyak 9 hingga 10 liter air. Nah, di kanan adalah rusa-rusa bawea, sedangkan di samping kiri nanti ada kijang emas atau mencak yang berwarna kuning kemasan dan juga ditemani 2 ekor tapirus indicus. Oh, itu yang hitam itu apa ya? Itu tapir ya, warna hitam dan juga putih, bukan panda ya. Untuk tapir ini pada saat mereka terlahir tidak berwarna hitam dan juga putih, melainkan berwarna coklat dengan bintik-bintik putih layaknya anak babi hutan. Dan barulah pada usia 70 hari warnanya akan berubah menjadi hitam dan juga putih. Dan tapir ini merupakan satwa nokturnal atau aktifnya di malam hari. Jadi pada saat siang hari ini mereka biasanya tertidur. Ini sapi ya, sapi merah Afrika atau nama kerennya Watusi Watusi. Di mana di Afrika sana Watusi ini dijadikan untuk tanduknya, dijadikan sebagai mahat perkawinan atau mas kawin untuk tanduknya. Jadi kalau di kita mah nggak mau ya dikasih tanduk ya. Nah, untuk tanduknya ini bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter untuk panjangnya. Walaupun besar dan juga panjang, ternyata dalamnya kompong atau kosong. Dan di dalam atau di kanan ini adalah terdapat kolam dari Hippopotamus amphibius atau kudanil. Nah, mereka ini memiliki taring ya, namun mereka tidak pemakan daging. Jadi disebutnya satwa karnivora tidak sejati, punya taring namun tidak pemakan daging, makanannya rumput. Di kiri terdapat unta baktrian atau unta punduk 2 yang berasal dari Mongolia, tepatnya dari Gunung Gobin, China. Perlu diketahui bahwa di dunia terdapat 2 jenis unta, yaitu unta punduk 2 dan juga unta punduk 1. Bedanya, unta punduk 2 ini berasal dari China dan unta punduk 1 berasal dari Arab Saudi, Timur Tengah, bahkan terdapat di Afrika. Dan unta-unta ini tahan tidak minum selama 7 hari atau 1 pekan, namun sekalinya mereka minum bisa menghabiskan air sebanyak 90 hingga 120 liter air dalam waktu 10 hingga 15 menit saja. Dan unta ini merupakan satu-satunya satwa yang bisa minum air asinnya. Apabila tidak ada air tawar, mereka bisa minum air asin. Di mana untuk bulunya dalam 6 bulan sekali bulunya akan merontokkan sendiri dan akan diubah menjadi bulu yang baru. Dan juga bulu matanya sangat lentik sekali ya, seperti bulu mata badannya saat ini. Nah, fungsinya ini untuk menghindari dari badai pasir berlangsung di gurun sana. Di kiri ada rusa tutul atau spotted deer, berasal dari India sana. Dan dulunya rusa tutul ini hibah dari Istana Kepresidenan Bogor. Dulunya hanya 3 ekor saja, namun sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan ekor. Setelah dari rusa tutul, kita akan memasuki kawasan rusa sambar dan juga rusa timorensis. Nah, ada 2 jenis rusa di sini. Untuk membedakannya, rusa timorensis ini memiliki bulu yang berpitak-pitak atau tidak rapi, sedangkan rusa sambar memiliki bulu yang lebih rapi.
Dan kedua rusa ini memiliki tanduk bercabang 3, namun tanduknya ini bisa saja patah akibat perkelahian ataupun terkena benturan yang sangat keras. Namun setelah patah nanti tanduknya akan muncul kembali seperti yang di depan sana tuh yang agak merah kemerahan itu baru tumbuh. Nah, lain dengan antelope. Kalau antelope ini tanduknya patah, mereka tanduknya tidak bisa tumbuh kembali. Nah, pada saat siang hari ataupun pagi hari, waktu rusa ini digunakan untuk merumput atau mencari makan biasanya di habitat aslinya. Sedangkan di sore hari mereka akan berkumpul dan akan beristirahat. Di Taman Safari kita memiliki 4 jenis rusa, itu rusa bawean, rusa tutul, rusa sampar, dan juga rusa timorensis. Nah, nanti di sebelah kanan terdapat sunbear atau honey bear atau beruang madu. Nah, beruang madu ini merupakan beruang terkecil dari 7 spesies beruang yang ada, ya, di mana beruang madu ini berasal dari Sumatera dan juga Kalimantan. Di mana di Taman Safari beruang madu ini diberi makan susu kental manis dan juga roti tawar. Nah, karyawannya kalah bu, karyawannya hanya makan nasi bungkus ya. Nah, di mana untuk lidah beruang madu ini mencapai kurang lebih 35 cm yang kebal terhadap sengatan lebah. Dan di habitat aslinya beruang madu ini pemakan buah-buahan dan juga madu. Nah, ini maskot dari kecap Pangau ya. Ada juga bebek Manila atau bebek Perancis bu. Ini bebek perapatan Cisarua. Nah, di sana ada siamang, merupakan kera hitam yang tidak memiliki ekor. Nah, siamang ini tergolong sebagai spesies kera ya, bukan monyet. Untuk membedakan kera dan juga monyet cukup mudah sekali. Untuk monyet mereka memiliki ekor, sedangkan kera tidak memiliki ekor. Mana Pak kerane, Pak? Nah, biasanya di bawah, di lubang-lubang ya. Nah, untuk siamang ini apabila mereka bersaut-sautan, suaranya bisa terdengar 1 hingga 2 km jauh. Dan masih di kanan ini adalah sitatunga, sejenis antelope. Nah, sitatunga ini dipisahkan dari satwa lain karena memang apabila disatukan dengan satwa lain, mereka akan mengalami stres dan akan mengalami kematian secara perlahan. Setelah melewati satwa karnivora, kita saat ini telah masuk kawasan satwa karnivora pertama. Ini adalah macan tutul dan juga macan kumbang Afrika. Bisa dicari nanti di sebelah kiri, biasanya berwarna hitam. Pekat tuh di dalam lorong sana tuh sedang tertidur. Karena memang macan kumbang ini dan juga macan tutul ini merupakan satwa nokturnal atau aktifnya di malam hari. Ada ya, yang lihat tuh warna hitam. Ya. Mana sih? Tuh yang tengah itu. Ada ya. Tuh. Hitam. Dia sedang. Oh iya itu. Kecil ya. Kecil ya. Nah, di mana untuk macan tutul dan juga macan kumbang ini mampu mengangkat mangsanya ke atas pohon yang lebih berat 1,5 kilo dari berat tubuhnya hanya menggunakan gigitannya saja. Nah, biasanya ada macan tutul di bawah sana. Untuk macan tutul ini berwarna kuning dengan totol-totol hitam, sedangkan macan kumbang berwarna hitam dengan totol-totol kuning sama. Dari kanan ini adalah jerapah atau jiref atau jarafah. Satwa tertinggi di dunia dengan mencapai tinggi maksimal 6 meter untuk jantannya dan betinanya 1 meter lebih rendah dibandingkan jantannya. Di mana tuh jerapah ini mereka masa buntingnya mencapai 15 bulan dengan melahirkan 1 ekor anak jerapah dengan ketinggian 185 cm dengan posisi melahirkan berdiri. Dan anaknya akan dijatuhkan di ketinggian 1 hingga 1,5 meter. 5 menit di darat anaknya bisa langsung berdiri, bahkan bisa langsung berjalan. Dan hebatnya jerapah ini memiliki 4 buah lambung dan 1 jantung terbesar di dunia. Jantungnya bisa mencapai 10 hingga 12 kg. Nah, ini adalah program kami dari Taman Safari merupakan feeding jiraf dengan tiket khusus 350.000, maksimalnya 5 orang atau 3 orang.
Nah, perlu diketahui jerapah ini memiliki panjang lidah mencapai 55 cm bahkan lebih, yang bisa menjilat telinganya sendiri. Nah, di kanan nanti ada bak pipis oval berjenis beluk jampuk atau burung hantu. Nah, kenapa disebut burung hantu? Ini bukan patternnya pocong ya, ataupun kuntilanak, karena memang burung hantu ini apabila mereka terbang, kepakan sayapnya tidak terdengar sama sekali oleh telinga kita manusia. Dan hebatnya mereka ini lehernya bisa berputar kurang lebih 360 derajat. Di kiri ada landak Jawa. Ya. Nggak tahu bisa ngomong Jawa apa enggak, ini landak Jawa. Ya, mereka memiliki dua jenis duri, atau duri lontar dan juga duri getar. Sebelah kiri nanti ada kembaran kita ya. Ada orangutan Sumatera. Nah, orangutan Sumatera ini mereka cenderung hidupnya di atas pohon. Nah, ini umurnya baru usia kurang lebih 1 tahunan. Nah, ini apa ini? Bukan banteng ya. Ini wildebeest atau genu. Nah, di Afrika sana satwa ini merupakan yang sering hidup bersama kuda zebra. Yang hidupnya bisa dibilang hidupnya serba salah. Kenapa disebut begitu? Karena apabila hidup di daratan, mereka sering diburu oleh anjing liar seperti hyena, harimau dan juga singa, dan apabila melintasi perairan sering dimakan oleh buaya. Nah, makanya mereka hijrah ke taman safari yang lebih aman. Di kiri ada pygmy hippopotamus amphibius atau kuda nil kerdil, bukan babi ya. Nah, kuda nil kerdil ini bukan anakan kuda nil yang ada di depan tadi ya. Ini adalah kuda nil kerdil atau kecil yang berat bobotnya hanya bisa mencapai 250 kg saja. Kalau diperhatikan seperti dodol Garut ya, kita menghilat. Dan ini merupakan satu yang berasal dari Afrika Barat. Dan saat ini kita akan masuk kawasan dari kuda zebra, di mana untuk kuda zebra ini merupakan satwa yang tidak bisa ditunggangi karena memiliki struktur tulang yang kurang kuat atau sedikit rapuh. Di mana untuk lorengnya satu sama lain tidak akan sama seperti layaknya sidik jari kita manusia yang fungsinya untuk berkamuflase dari pemangsa. Entelop terbesar di dunia. Nah, entelop ini apabila tanduknya patah, mereka tidak akan tumbuh kembali seperti yang di depan ini. Untuk membedakan jantan dan betina cukup mudah sekali. Untuk jantannya mereka memiliki jambul di tengah-tengah tanduknya atau di atas kepalanya, sedangkan betinanya tidak memiliki jambul. Sebelah kiri itu adalah brepak, Pak. Itu adalah kecil. Jika betinanya, kalau jantannya mereka memiliki tanduk seperti kris atau spiral. Dan sebelah kiri kita bertemu kembali bersama jerapah, satwa tertinggi di dunia. Di taman safari, jerapah ini diberi makan pucuk-pucuk daun yang digantung ya. Karena kalau di bawah mereka tidak bisa menggapainya, karena takut keseleo nanti. Karena belum ada tulang urut untuk jerapah kalau keseleo. Selain diberi makan pucuk daun, jerapah ini juga diberi makanan tambahan berupa 5 kg bawang bombay per ekornya dalam sehari, yang fungsinya untuk menghangatkan suhu tubuhnya dan untuk menghaluskan bagian bulunya. Nah, untuk jantannya mereka biasanya memiliki warna kulit berwarna lebih hitam, sedangkan untuk betinanya memiliki warna kulit lebih kuning atau lebih cerah.
Di kanan ada 2 ekor lama guanaco sejenis unta, namun tidak memiliki puntung, berasal dari Amerika Latin seperti Argentina, Uruguay, dan juga pegunungan Andes. Di mana untuk lama ini apabila mereka merasa terancam, mereka akan meludah sejauh 2 hingga 3 meter, dan apabila terkena kulit bisa mengakibatkan iritasi dan juga gatal. Dan di kanan ini adalah kancil atau mencui. Dimana untuk jantannya mereka memiliki tanduk dan betinanya tidak memiliki tanduk. Di sini ada bison Eropa atau bison terkecil di dunia, karena bison terbesar ini berada di Amerika, namun tidak bisa ditunggangi ya bison ini. Yang bisa ditunggangi itu bison buatan Jepang, yang mana bison. Nah, untuk bison ini bisa mencapai bobot sekitar 900 hingga 1 ton, di mana di Eropa sana apabila terdapat rumput yang tertimbun oleh salju sedalam 2 meter, bison ini masih bisa mencium adanya rumput di bawah salju. Di kiri ada babirus atau orang kita nyebutnya babi rusa. Nah, ini bukan perselingkuhan antara babi dan juga rusa ya. Ini babi rusa yang berasal dari Sulawesi. Untuk jantannya memiliki caling atau tanduk di atas kepalanya, makanannya berupa umbi-umbian. Bahkan satwa yang mulai terancam punah atau langka juga di Sulawesi sana, karena sering diburu oleh manusia untuk didapatkan caling ataupun taringnya saja atau tanduknya. Nah, saat lagi saya ingatkan untuk tidak ada yang mengeluarkan anggota tubuh ataupun tangan, apalagi mengeluarkan anggota keluarga ya. Karena saat ini kita masuk kawasan dari si Raja Savana atau singa. Nah, untuk satwa karnivora di Taman Safari ini selalu diberi gerbang 2 lapis gerbang atau double gate, yang maksudnya untuk apabila singa ini mereka keluar ataupun lagi aktif, mereka tidak bisa keluar dan diawasi oleh CCTV. Di mana singa ini merupakan satwa yang berasal dari Afrika ataupun padang savana. Untuk masa buntingnya mencapai 95 hingga 105 hari dengan melahirkan 1 hingga 2 ekor anak singa. Di mana di Taman Safari singa ini diberi makan kurang lebih 6 hingga 7 kg daging sapi dan juga daging kanguru segar untuk per ekornya. Dan untuk jantannya mereka memiliki sulai ataupun rambut, dan betinanya tidak memiliki sulai atau rambut. Di mana apabila sulainya mulai terlihat lebih coklat atau menghitam, berarti singanya sudah tua atau sudah berumur. Nah, di dalam kaca itu adalah singa yang berbeda kelompok, karena memang singa ini hidupnya berkelompok dipimpin oleh sang jantan. Pada tertidur ya, kenapa pada tertidur? Karena singa ini merupakan dalam sehari singa ini bisa menghabiskan tidur selama 17 jam per hari. Tapi dia ini ya, dia nggak mau meraung ya. Selalu pernah meraung. Itu kalau bangun hanya untuk mencari makan saja atau untuk makan saja biasanya. Setelah dari singa kita akan masuk kawasan Siraja Riba atau harimau benggala berasal dari India. Nah, lain dengan singa, harimau ini lebih aktif dan lebih agresif, dan juga harimau ini mereka pandai berenang, bisa berlari dengan kecepatan kurang lebih 70 km per jam, dan juga bisa memanjat pohon setinggi 10 meter dalam waktu kurang lebih 20 detik saja.
Nah, bayangkan ya, apabila kita bertemu dengan harimau, ya, di sana apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Karena harimau ini bisa segalanya, berenang bisa, memanjat pohon bisa, berlari kita ketangkap. Ya, jalan satu-satunya kita berdoa saja, Pak. Semoga harimaunya onggok. Sama dengan singa, harimau ini juga diberi makan kurang lebih 6 hingga 7 kg daging sapi dan juga daging kambing. Untuk lorengnya, mereka tidak akan sama satu sama lainnya seperti sidik jari kita manusia. Untuk jantan, mereka memiliki bentuk wajah yang lebih lebar atau bulat, sedangkan betinanya memiliki bentuk wajah yang lebih kecil atau tirus. Untuk yang dalam fase ini adalah harimau yang sedang dipuasakan atau tidak diberi makan, karena dalam seminggu harimau-harimau ini dipuasakan sebanyak 2 hari dalam seminggu, yang fungsinya untuk agar harimaunya tidak terlalu berat badan atau obesitas. Dan saat ini kita memasuki kawasan dari African Village atau perkampungan dari suku Afrika. Nah, nanti di sebelah kiri ada badak putih Afrika. Nah, putih ini bukan artinya berwarna putih ya, tetapi artinya si mulut lebar atau si mulut besar di Afrika sana. Jadi disebut badak putih Afrika. Badak Sumatera ya? Nah, ini badak Afrika. Badak Sumatera kita tidak punya. Karena memang untuk seluruh badak di dunia, termasuk badak Sumatera dan juga badak ujung pohon, sudah mulai terancam punah keberadaannya. Karena sering diburu oleh manusia dan diambil culaknya saja. Karena dalam cula badak ini mengandung bahan keratin yang bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan kuku palsu dan juga rambut palsu. Ketebalan kulit badak ini bisa mencapai 5 hingga 6 cm. Di sebelah kanan nanti ada satwa kecepat di darat, bisa berlari dengan kecepatan 120 km per jam, namanya cheetah, bukan citata ya, cheetah. Nah, mereka memiliki postur tubuh yang lebih kurus atau ramping, karena memang cheetah ini bisa berlari dengan kecepatan 120 km per jam dalam batas waktu 5 hingga 10 menit saja. Dan apabila melebihi batas waktu 5 atau 10 menit ataupun dipaksakan larinya, jantungnya bisa pecah. Nah, kenapa tidak bisa naik ke sini? Karena cheetahnya tidak bisa melompat ke atasnya. Makannya daging ya? Makanannya daging. Ada juga kuda zebra. Ada yang tahu membedakan jantan dan juga betina untuk kuda zebra? Nah, untuk jantannya mereka berwarna hitam dengan garis-garis putih, sedangkan betinanya berwarna putih dengan garis-garis hitam. Nah, sama aja ya Pak. Pusing ya Pak beda ini. Nah, kuda zebra ini merupakan satwa pengembala, bisa mengembala sejauh 3.800 mil per tahun atau setara dengan 70 km per hari. Dan sering berpindah-pindah tempat hanya untuk mencari makan. Nah, di kanan ada wildebeest atau genung, temannya kuda zebra. Nah, kenapa sih di taman safari banyak aja penggunaan seperti ini? Karena ini fungsinya untuk minum satwa dan juga fungsi yang utamanya untuk membersihkan roda kendaraan yang menggilas kotoran-kotoran herbivora. Jadi nanti apabila kita melintasi satwa karnivora, roda mobil kita tidak tercium baunya satwa herbivora. Di kiri ada burung ostrich atau burung unta, burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang namun bisa ditunggangi. Berat telurnya setara dengan 32 butir telur ayam. Dan di kanan atas ada kambing gunung atau Barbary sheep.
Nah, kambing gunung ini tidak bisa turun ke bawah ya, karena takut kalau turun ke bawah dijadikan sebagai kambing guling. Nah, makanya nggak mau turun mereka. Jadi kakinya ini memiliki bantalan perekat seperti cicak yang mampu berdiri di kemiringan 42 derajat. Di depan ini rusa air atau bebas sawah terbang, bukan sejenis rusa ya, ada namanya aja rusa air. Mereka ini sejenis antelope. Kalau terkena air, bulunya tidak akan basah atau waterproof karena memiliki kelenjar-kelenjar minyak di setiap helai bulunya. Di kanan bawah ada rusa air, ada juga burung unta, ada kuda nil, ada juga burung jalak putih. Nah, jalak putih ini kita juga pernah melepaskan sebanyak 400 ekor pada tahun 2017 dan sekarang jumlahnya bertambah banyak sekali. Lemak isi semuanya. Daniel. Di samping kiri ada buaya muara atau satwa krokodil. Nah, nggak dimakan ya. Kenapa tuh nggak dimakan? Karena satwa yang di Taman Safari ini sudah menekan perjanjian, Bu. Jangan saling memakan. Nah, untuk buaya ini, apabila rahangnya terbuka seperti itu, berarti buaya ini sedang tertidur ya. Dan apabila rahangnya tertutup, berarti buayanya sedang aktif. Nah, makanya apabila bapak-bapak ibu-ibunya tertidur mantap seperti itu, berarti seperti buaya. Itu nih mantap ya. Saat lagi kita akan masuk kawasan satwa kembanggaan Indonesia. Ini adalah satwa berasal dari Sumatera, namanya harimau Sumatera, atau nama latinnya Panthera tigris sumatrae. Dan dulunya Indonesia memiliki 3 jenis harimau, yaitu harimau Jawa, harimau Bali, dan juga harimau Sumatera. Namun sayangnya harimau Jawa ini dinyatakan punah pada awal tahun 1971. Dan tersisanya harimau Sumatera saja yang memang saat ini keberadaannya terancam punah. Dan tercatatnya masih aktif di Sumatera sana hanya kurang lebih 400 ekor saja yang masih aktif atau masih hidup. Harimau Sumatera ini merupakan harimau terkecil di dunia. Walaupun kecil, ternyata harimau Sumatera ini merupakan harimau terbuas di dunia, bahkan 2 kali lipat lebih buas dibandingkan harimau Benggala. Jadi harimau Sumatera ini harimau yang tidak bisa dijinakkan, layaknya harimau yang berasal dari India atau harimau Benggala. Nah, di samping kiri apabila ada yang melihat, ada 1 ekor harimau Sumatera. Mereka sedang mengumpat. Nah, ada ya di semak-semak sana ya. Lorengnya lebih bagus dibandingkan harimau India. Itu tuh. Nah, juga ada rumah Soko Godang. Di bawahnya terdapat harimau Sumatera. Dan juga ada di pos sana tuh ada harimau Sumatera sedang berjualan bensin, ada jual rokok, jual kopi. Yang mau turun silahkan di sini. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena memang ini gambaran di Sumatera sana, habitat mereka mulai terkikis habis oleh manusia dan dijadikan sebagai tempat usaha atau dijadikan sebagai perumahan. Makanya harimaunya turun ke perumahan warga untuk mencari makan karena habitatnya mulai habis diambil oleh manusia. Dan sesaat lagi kita akan masuk kawasan yang tidak pernah miskin ya. Ini banyak duitnya, namanya beruang coklat. Nah, yang depan sana. Namun di Taman Safari beruang ini diberi makan daging, diberi makan ikan mas dan juga ikan mujair ya. Tidak diberi makan ikan asin, takutnya minta lalap dan sambal nanti. Dan apabila mereka atau untuk jantannya melahirkan anak yang cacat, anaknya nanti akan dimakan oleh induknya karena takut pada saat besar nanti beruangnya tidak bisa berburu. Dan apabila melahirkan, anaknya tidak bergerak selama 1 menit, induk ini akan memakan kembali anaknya.
karena dikira anaknya sudah mati. Dari Taman Safari, beruang coklat ini tidak memerlukan hibernasi ya, karena makanannya tersedia setiap saat. Ini adalah lama, bulunya bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan benang wol dan juga kulitnya dijadikan pembuatan mantel. Ini juga ada satu ekor burung kasuari yang berwarna hitam sana yang berasal dari Papua. Ada juga nilgai. Nilgai ini merupakan satwa yang disucikan atau didewakan di India sana karena dipecah sebagai keturunan dewa. Juga ada 3 ekor burung emu, ya, burung berasal dari Australia, burung yang tidak bisa terbang, di mana burung emu ini sering memakan kerikil batu yang fungsinya untuk memperlancar pencernaannya. Kalau kita keselak bu ya, di kiri ada orang hutan Kalimantan, ini saudara kita dari Kalimantan. Ya, sapa dulu saudaranya. Kenapa disebut saudara kita? Karena memang DNA-nya kurang lebih 97,6%, mirip sekali dengan kita manusia. Orang hutan ini bisa diajarkan makan menggunakan sendok dan garpu, bisa minum dengan menggunakan gelas, dan orang hutan ini juga bisa merasakan sakit gigi, sakit pusing, sakit perut, bahkan sakit hati kalau ditinggalkan pasangannya. Nah, untuk betina dewasa, orang hutan ini juga mengalami siklus bulanan. Maaf, ini menstruasi ya untuk orang hutan betina dewasanya. Masa buntingnya 9 bulan dengan melahirkan 1 ekor anak orang hutan. Juga orang hutan ini memiliki sidik jari seperti layaknya kita manusia. Nah, apabila di kanan bawah ada dusky wallaby atau kanguru tanah yang berasal dari Papua. Kecil sekali seperti kelinci, namun ini adalah kanguru, layaknya kanguru yang berasal dari Australia. Mereka juga memiliki kantung di bagian perutnya. Dan di kiri ada kon oryx atau oryx damah, dan dulunya tanduknya itu mencapai 1,5 meter, namun patah ya. Ini hanya 1 ekor saja di Taman Safari berjenis kelamin jantan. Di kanan ini adalah Bos Javanicus atau banteng Jawa. Nah, banteng Jawa berjenis kelamin jantan berwarna hitam dan banteng Jawa berjenis kelamin betina berwarna coklat muda. Ini layaknya seperti sapi Bali ya, mirip sekali. Nah, mereka rapi sekali, menggunakan pampers, menggunakan kaos kaki. Di kiri ada 1 ekor kapibara, nah, sedang tertidur. Nah, merupakan sejenis marmut atau tikus raksasa, dan bayangkan kalau di rumah ada tikus sebesar kapibara. Habis kulkasnya bu ya, dimakanin. Nah, kapibara ini merupakan satwa yang berasal dari sungai Amazon, di mana sering dimakan oleh ular anaconda dan juga ular piton. Dan di kanan nanti ada bertemu kembali bersama beruang madu, sedang tertidur. Nah, beruang madu ini merupakan maskot dari kota Balikpapan dan simbol dari kota Bengkulu, dan juga sekaligus mengakhiri perjalanan kita di siang hari ini. Saya mengingatkan untuk Anda para pengunjung untuk selalu menjaga kesehatan Anda, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga memakai masker Anda.